ada beberapa anak coba berani nggak pakai binatang gitu. Tapi ternyata makin kesini makin rame gitu. Dan beneran gitu dan beneran bukan cuma fashion week, menurut saya ini udah menjadi kayak semacam Citayam Got Talent gitu. Karena bukan cuma fashion ya, ada yang nyanyi, ada yang nari, ada yang apa tadi punya kemampuan lain gitu. Dan ini satu fenomena yang baru sih menurut saya ya. Selama ini kan ada hal-hal apa, ini ternyata ada satu jalanan yang sebenarnya jalanan ini nggak ada yang spesial sih menurut saya, ini jalanan biasa banget, bahkan nggak teduh juga, banyak gedung-gedung dan panas kalau siang kan. Tiba-tiba menjadi tren di media sosial karena mungkin ada beberapa anak-anak yang sekarang lagi terkenal itu. Aku lupa namanya, beberapa tadi ada Roy, Bonge, JJ dan lain-lain, itu sangat terkenal. Terus semua pada datang. Tadi sempat aku tanya-tanya, ada ibu-ibu, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi. Ngumpul ke sini, saya tanya, ke sini ngapain, Bu? Ternyata mereka ingin menunjukkan talentnya. Nah, ini kan luar biasa. Mungkin yang selama ini emak-emak sambil goreng ayam, goreng tempe, ngelihat fashion yang begitu glamour kan. Terus tiba-tiba sekarang dia punya kesempatan boleh datang menjadi model tanpa harus langsing, tanpa harus tinggi. Karena kan model itu identik dengan tinggi, langsing, cantik dan ganteng. Di sini ada yang kurus banget, ada yang gemuk banget, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang bahkan dengan segala keunikannya, jadi bebas gitu. Ini semacam kayak gerakan masyarakat yang ingin mengekspresikan diri, mengeksplor diri. Dan ada lagi tadi yang masih ragu-ragu, jadi masih diem. Udah pakai bajunya keren tuh, ada bulu-bulunya kan, cowok tadi. Terus masih diem, kamu fashion nggak? Enggak, cuma ngeliat. Tapi kok kamu fashionable sekali? Ya masih, intinya ternyata dia lagi ngukur diri. Nah berarti kan ada bakat-bakat terpendam di dalam sana, jiwa-jiwa entertainment yang tiba-tiba sekarang ada wadahnya dan siapapun boleh datang ke sini tanpa daftar, tanpa syarat, nggak harus gemuk, nggak harus cantik, nggak harus ganteng, nggak harus langsing gitu. Jadi siapapun bisa jadi model di sini dan rame, banyak media, banyak bukan cuma sekedar media yang resmi, tapi juga banyak orang-orang yang punya vlog dan lain-lain. Jadi siapapun yang berhasil jalan di catwalk itu pasti terfoto oleh banyak orang. Jadi ini memang ada lajang yang sangat bagus untuk eksistensi diri. Dan ini ditangkap oleh masyarakat sangat cepat. Tapi melihat sisi edukasinya ada nggak kira-kira? Ini kan Baim juga kan mendaftarkan CFD ini kayak haki gitu, jadi hak paten. Saya sendiri belum mendalami tentang itu. Tapi bila mana memang memungkinkan secara hukum tidak melanggar, ya sah-sah saja. Tapi kan kembali akan pro kontra, ada yang suka dan tidak suka. Yang tidak suka apakah bisa menggugat atau dia, saya juga nggak tahu. Karena selama tidak ada peraturan yang dilanggar, tidak ada hak-hak yang dizolimi, maka silakan saja gitu. Tapi kalau itu nanti menjadi sanksi sosial, bisa jadi kan ternyata ada orang yang nggak suka dan yang nggak suka ternyata banyak, itu menjadi sanksi sosial tertentu lah. Saya rasa Baim juga kan sahabat saya rasa juga mungkin memikirkan akan hal itu. Tapi selama memang tidak ada hak-hak yang atau peraturan yang ditabrak, ya silakan. Itu kan ada permintaan dari Pak Ridwan Kamil juga agar segera dicabut kalau bisa haki, biar anak-anak di sini bisa bebas berekspresi tanpa ada yang. Sebenarnya saya sih, ini pendapat pribadi saya tanpa menggurui atau menghakimi siapapun. Saya rasa ini adalah momentum yang pelipur lara setelah kita terkena COVID cukup lama, orang yang dikurung di rumah, orang yang nggak bisa cari uang, mungkin punya segala permasalahan, tiba-tiba sekarang ada satu jalanan yang Anda tuh bisa berekspresi gitu. Dan ini terus terang menjadi hiburan luar biasa. Bukti ini lah, orang tuh pada datang ngumpul semua. Ini kan tempat hiburan yang mungkin nggak harus keluar uang banyak. Kalau ke tempat hiburan kan keluar uang banyak, terus harus jajan. Di sini orang nggak jajan, berdiri, senang melihat orang. Saya rasa ini momen yang kasihan lah, jangan diambil ini dari masyarakat itu. Saya pikir sudahlah, biarkan masyarakat bersenang-senang. Toh mungkin nanti akan ada waktunya mulai pada bosan juga, akhirnya ninggalin di sini semua. Tapi ini kan mumpung lagi rame, biarkan mereka bersenang-senang setelah sekian lama menderita. Ada yang nggak suka misalnya, katanya di sini tidak mendidik. Ini memang bukan tempat pendidikan, tempat pendidikan itu di sekolah atau di kampus gitu loh. Jadi kalau misalnya memang melakukan proses pendidikan di sini, silakan datang ke sini, bawa buku, ngajar. Ada tadi contohnya, ada orang yang tiba-tiba ngasih tulisan ke saya, gerakan literasi. Saya rasa itu positif. Jadi tidak banyak menghakimi, tidak banyak menjudge, tapi dia datang ke sini dan ikut berpartisipasi gitu. Kalau memang di sini katanya gak ada kegiatan ibadah, ini memang bukan tempat ibadah, ini memang jalanan. Kita di sini memang lagi duduk, lagi jalan, dan nggak mengganggu siapa-siapa. Mengganggu tertiban umum, saya rasa enggak. Polisi banyak dan mobil bisa lewat, jalanannya pun tetap bersih, nggak ada sampah lihat. Artinya nggak ada masalah menurut saya. Gitu. Oke. Sebenarnya nggak sependapat gitu ya sama Kak Baim berarti? Bukan, saya bukannya nggak sependapat sama Kak Baim. Kalau Mas Baim mau kalau mempatenkan dan kalau memang itu memungkinkan,
ya silakan saja, nggak apa-apa gitu. Tapi kan yang penting tidak ada aturan yang dilanggar gitu. Tapi kalau memang banyak masyarakat yang merasa keberatan, saya rasa itu nanti bisa langsung nanya ke Mas Baim. Apalagi sekarang kan ada media sosial, bisa lewat komennya, lewat apa. Jadi saya tidak di posisi yang melarang atau apa, karena itu bukan hak saya juga. Cuman bagi saya sih ini hiburan buat masyarakat. Lagi seneng ini orang-orang ini. Jadi, tempat ini akan dipindahkan gimana? apa? Tempat ini akan dipindahkan nantinya katanya ada rencana. Bisa jadi dipindahkan kalau memang ini menurut mungkin pemerintah provinsi ya merasa bahwa akan nanti dipindahkan, dikasih tempat yang lebih mumpuni lagi, ya itu malah bagus kan. Cuman kan sekarang siapa yang bisa melarang orang duduk berdiri di trotoar? Sekarang saya berdiri di trotoar, saya tidak melanggar aturan apapun. Saya tidak mungkin diusir di sini kan, kecuali kalau saya tiba-tiba bangun sesuatu atau bakar-bakar atau apa. Kalau misalnya kita cuman diem, duduk atau apa, nggak melanggar apa-apa kan nggak bisa diapa-apain kita. Tidak ada aturan yang kita langgar gitu. Tapi mungkin kalau pemerintah provinsi sampai memindahkan, mungkin itu atas nama memberikan fasilitas yang lebih baik lagi, bisa jadi seperti itu. Cukup.